Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ultraman. Jangan lupa kunjungi channel Gus Mahfud. Jangan lupa di subscribe, comment, and share. Dan untuk like juga tekan tombol. Ahmad tadi Mas. Nah, ini Mas Noyo. Kadang-kadang itu orang salah mengartikan kan? Salah mengartikan. Kenapa sih orang-orang itu ngejar-ngejar? Gini Mas Noyo. Ibarat kita naik pohon kelapa. Itu di situ dulu kita ya. Yen kowe menek ojo menek ondo. Nunu Muhammad Nur Muhammad harus lewat situ dulu. Nggak boleh dipotong. Yen kowe menek ojo menek ondo. Karena kamu akan melewati gigi-gigi dan di atas kamu menemukan sang suwung. Karena kamu tidak bakal menemukan apa-apa. Tapi ketika kamu naiklah kelapa, kuno ono tatarani, ibaratnya ilmu harus pakai sulam sabina, sulam taufik, tabiul wafilin yustati. Terus naik ke atas Riyadhus Shalihin sampai Ihya Ulumuddin dan sebagainya, ada tingkatan-tingkatan. Setelah di situ kamu nanti akan menemukan belulu, menemukan cengkir, kencenge pikir kan dan sebagainya, menemukan degan. Nah, di dalam degan ono banyu sing diarani banyu Perwitosari. Banyu teko swarga, legine dudu krana menungso. Yen awakmu wis mlebu nang banyu Perwitosari, kowe bakal nemokne sing diarani rasa sejati ning rasa yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Siapa yang bisa meniru rasanya air degan? Bahkan racun baygon pun bisa netral kena air degan. Sirik, iri, dengki dan sebagainya bisa netral ketika kamu iso golek gali kangkung susu angin tracakipun turun miber. Ini filsafat falsafah Jawa yang adiluhung dan sulit ini dijabarkan oleh orang barat. Karena dengan laku ketika kamu terus naik ke atas, kamu akan menemukan namanya Janur Jati Nur, yaitu Nur Muhammad. Kan gitu. Kenapa di situ ditulis Ahmad? Tidak ditulis Muhammad, karena kita harus membedakan mana Muhammad gaib, mana Muhammad jasad. Ini kan. Nah, kita ini ada Nur Muhammad di dalam tubuh Mahfud. Ada Nur Muhammad. Tidaklah meliputi semuanya, karena tidak akan diciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya kalau bukan karena engkau Muhammad. Begitu. Nah, dengan mengupas tuntas Nur Muhammad atau terjadinya alam semesta, bahasa anak-anak kuliah black hole itu, lubang hitam itu tercipta dari mana? Kita bedah diri kita dulu, buka babar, bedah untuk jagat cilik. Karena ini miniatur jagat untuk menemukan Nur Muhammad. Bedah dulu ini jagat cilik. Bagaimana cara membedahnya? Buka Google, ini Google-nya. Jangan ngarang. Agama tidak boleh pakai rekayasa, agama tidak boleh pakai akalnya Mahfud. Buka Google-nya. Ini miniaturnya, itu aslinya. Karena ini petanya di sini. Mau cari apa di sini lengkap. Ada orang bilang loh, kalau begitu kan kita harus ngaji. Enggak, kan ada guru, kita bisa bertanya kepada guru kita. Nah, kita bisa berbuat dengan ilmu laku sehingga kita bedah dulu di mana letaknya qalbun mukmin baitullah. Loh, kalau di situ baitullah di sini, nah itu memang perlu ngaji. Nah, terus kenapa kita disuruh ke sana, ke baitullah sana? Ini juga ke Ka'bah, iya kan? Nah, karena begini, saya punya anak, itu harus ikut kemah 1 minggu mengikuti gurunya. Untuk apa? Anak saya masih kelas 3 SD. Tujuannya setelah pulang kemah, dia sudah bisa pakai kaos kaki sendiri. Makan sudah tidak disuapi ibunya,
tidur sudah tidak mau dikeloni karena sudah didiklat selama 7 hari di perkemahan. Tapi kalau pulang kemah tambah nemen, buat apa kemah? Mari kemah maem tambah jaluk dulan, turu tambah jaluk dikeloni. Nah, kita datang umroh haji itu didiklat sama Allah, ketika pulang diri sudah pakai kopiah putih, sehingga agar pikiran kita jernih seperti warna kopiah ini, sehingga perbuatan kita setelah didiklat di sana sing medhit dadi loman, sing terang dadi sabar, sing gak peduli jadi peduli, jadi kasih sayang. Ini hasil diklat di sana, sehingga disebut haji mabrur. Kita lihat setelah dia pulang haji, lek luwe nemen yo mabur, jadi haji mabur. Nah di situ nanti kita akan bedah. Itu cuman masalah bahasa kok. Orang bilang kita ini tercipta dari 4 penasir, mungkin semua pernah dengar: air, api, angin, bumi. Ini sama, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Orang Jawa siji kawal, loro kawal bungkus, telu ari-ari, papat geti, pancer. Sebenarnya sama. Ya kan, air ketuban, plasenta, usus, darah. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ini semuanya cuma bahasa kulit, daging, balung, sumsum. Kita tercipta dari 4 anasir itu. Sebenarnya di dalam 4 anasir itu sudah kita gambarkan ketika kita sholat berdiri, itu sudah amarah. Itu amarah. Amarah itu warnanya merah, dia tidak akan pernah menyerah. Coba lihat ini api, kita naikkan begini, dia tetap berdiri, tidak mau kalah. Coba kita buat begini, dia tetap berdiri, tidak mau kalah. Kita buat nyungsang, tetap berdiri, dia tidak mau kalah. Warnanya merah, dia tidak mau menyerah, sombong, angkuh, congkak dan sebagainya. Ini amarah. Ini yang membuat kaku, yang membuat malapetaka. Maka ketika kita sholat, amarah ini kita hakikatkan amarah. Untuk apa? Karena ini lakunya api. Dia mesti mintanya berdiri. Maka ketika amarah itu sudah muncul, bahasa Jawanya ayo diteguk. Gunakan laku ning angin. Angin akan terus berjalan rata, dan angin tidak akan memilih siapa manusia yang menghirupnya. Dan kita manusia jangan sibuk mencari dari mana angin itu arahnya, dari mana angin itu datangnya, tapi sibuklah mensyukuri keluar masuknya angin ini. Syukuri dengan kalimat hu Allah, hu Allah, hu Allah. Ketika itu masih belum terkalahkan, ambil itu lakuning bumi, lakuning banyu. Ini terus akan menurun ke bawah. Sujud. Walaupun itu air mancur, lakuning bumi belum sempurna, jadilah bumi. Duduklah. Jumeneng sing anteng. Jumeneng sing anteng nyawiji marang Gusti, karena bumi tidak punya sifat dendam. Walaupun selama hidup kamu bertengkar dengan saudara rebutan warisan, apapun kamu tanam dalam bumi, iya kan? Bumi tidak pernah dendam. Duduklah menyatunya. Di situ coba lihat itu kalimat Muhammad berapa hurufnya? Ada 4. Allah berapa hurufnya? Dan itu nanti akan kita bedah. La ilaha illallah, Allah, lillah, lahu, huwa, hu. Bahkan terakhir tanpa bersuara, tanpa kata-kata. Cukup di sini, biar dia yang tahu. Kenapa? Ketika di luar itu kita sibuk dengan manusia, kita belum mesra dengan Tuhan kita. Ketika kita berumah tangga masih sibuk dengan tamu, kita tidak bisa mesra dengan istri kita. No way, nonsense dengan manusia. Kau puji aku nggak bangga, kau hina aku nggak sakit hati. Yang penting Tuhanku ridho, di sini tempatnya. Maka innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya cuma dia. Mahfud bisa begini dia. Maka ketika itu kita lakukan, inilah yang dinamakan sholat daim. Daim itu langgeng. Tetap yang wajib 5 waktu kita jalankan. Tapi kita ketika bekerja, ketika kita bersahabat, kita bercanda, di sini tetap zikrullah. Di sini kita tetap sebut nama dia. Karena di situ pertama kita harus mengatakan la ilaha illallah. Ketika itu sudah sempurna menjadilah Allah. Ketika itu sudah sempurna lagi menjadi lillah. Tidak karena manusia, tidak karena masih banyak ilah selain Allah, banyak Tuhan selain Allah. Kita punya pusaka, mungkin 40 hari sekali kita jamas, tapi Xenia kita, Avanza kita kadang dipegang, dipinjam teman, kita sholat goyang, boleh tabrakan, boleh nyerempet, boleh dulure nyelang meneng, boleh dimoti kabotan. Ini tahu-tahu kita sudah salam, Assalamualaikum. Padahal di sini kan Avanza. Maka belajar meninggalkan dunia walaupun 5 menit itu lebih sulit daripada meninggal dunia. Kalau meninggal dunia tidak perlu manasik, tidak perlu diklat, tapi meninggalkan dunia
selama 5 menit berat kalau nggak belajar. Tinggalkan mobilmu, tinggalkan anakmu, tinggalkan gelarmu, tinggalkan kepandaianmu, kosong menuju Samsung, belundung tanpa apa-apa, kosong. Nah, ketika kamu sudah keluar dari Ramadan, keluar dari Idul Fitri, kamu fitrah seperti bayi baru dilahirkan. Itu kata agama. Nah, hakikatnya apa? Ketika kita menjadi seorang bayi, apa yang terjadi di sana? Lucu. Ketika saya melihat Mahfud flashback 30 tahun yang lalu, guyu yang nangis. Dulu ceritanya biar lucu karena kita sudah menjadi bayi. Loh, jangan dilihat kelucuannya, tapi alangkah nikmatnya bayi ketika lapar, dia cuma punya modal nangis. Ketika haus, dia cuma modal nangis. Ketika kencing, dia punya modal nangis. Itu sudah dicukupi sama ibunya. Kenapa itu tidak kita manfaatkan setelah Idul Fitri? Nangiso nang merah, nangiso akan dicukupi rezekimu. Nangiso, jangan banyak mengeluh pada manusia karena suatu saat kamu akan kecewa. Nangis, melak nangis, pipis nangis, wis apa yang pas ngelak di pasar. Karena kamu sudah menjadi bayi, manfaatkan situasi menjadi bayi ini. Nah, ketika kamu lucu, malaikat mana yang gak seneng ingin gendong? Nah, karena kamu menjadi bayi, maka muncullah tajalli waspito, merusak bumi minara. Buktikan bayi di kampung-kampung ada maling, dia tahu. Mulai sore sudah tidak mau tidur. Ibunya sakit susah, bapaknya bertengkar, dia tahu. Kenapa? Karena hatinya bersih. Mahfud boleh jadi ini casingnya lama, casingnya 50 tahun, tapi apa salahnya kalau tak flash, tak install ulang, ya kan? Dan itu bisa tergilas nanti. Apapun memorimu, apapun kerusakan, apapun kotoranmu, bawa ke counter, suruh nge-flash, di restart, kembali ke nol. Jadi jangan dilihat terus HP elek, lihat dulu jerone kan gitu kan. Jangan melihat orang dari masa lalu, jangan memvonis orang dari masa lalu. Kadang-kala orang yang kamu vonis hari ini lebih baik dari kamu yang memvonis. Allah masih memberi kesempatan. Kurang apa butuh sebutannya orang ketoto segosak pintu iwak jalan. Masukkan sama gurunya ke kawat condro di muka, digodok metu muncul dari kadut kocok. Otot kawat balung besi, orang ngambah bumi, dadanya keluar tak jali bintang. Itu kan filosofi semua. Selain otot kawat balung besi kuat ibadahi istiqomah, orang ngambah bumi, orang kedunian. Semua titipan Allah. Lu tak gowo mati orang kalau dipendem nok rekesan macam duwe sedan. Godok kocok gak ngambah bumi, dia gak kedunian. Sehingga yang asalnya segosak pintu iwak jaran berubahlah jadi kadut kocok, beranda Lukojoyo jadi Sunan Kalijogo. Ini kan gambaran-gambaran. Lebih baik mantan maling jadi ustadz kan gitu ya, daripada mantan ustadz jadi maling gitu ya. Nah, di sini kita harus berpikir jernih. Hidayah, makanya pondok saya tak kasih nama Wahyu Hidayatul Islam. Wahyu itu sama dengan hidayah. Apapun yang sudah mendapatkan wahyu sudah tidak bisa diganggu gugat. Ketika Jokowi mendapatkan gelar Satrio Sinisian Wahyu, kok gugat sih kaya opo sampai 5 tahun ke depan tetap Jokowi? Nggak bisa, ini sudah garis Tuhan. Kita capek nanti buang-buang waktu, itu sudah tertulis Satrio Sinisian Wahyu. Kenapa nggak nonton negara Gus dulu ada pakemnya? Memang itu harus terselip Gus Dur, harus terselip Megawati untuk menjadi nonton negara kan gitu kan? Ini pesan leluhur. Enggak memori. Enggak. Pelajaran itu penting, tapi dipahami betul sehingga ternyata kejadian-kejadian di jagat raya ini sama dengan apa yang ditulis di dalam Al-Quran. Al-Quran itu sudah menyeluruh. Al-Quran sudah tahu apa yang bakal terjadi. Contoh real saja. Al-Quran menjelaskan di situ. Dijalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu Allah, menerima sholat 5 waktu. Logikanya, apa ada masjid dibangun perintah sholat belum diterima? Kan lucu, tidak akan terjadi masjid dibangun sholat belum datang. Ya kan? Apa ada izin belum keluar sama harus bangun perumahan? Kan ya lucu. Tapi Quran sudah tulis di sana bahwa di situ akan berdiri sebuah masjid. Hari ini terbukti. Luar biasa, ini bukan bikinan manusia. Sudah terbukti berdiri masjid. Contohnya, Mas Iwan mau pulang, bojo saya bilang, "Loh, cok mulai Pak Dijerjo, saya tak godokno wedan." Aslinya bukan wedan, air. Ngomong wedan kok digodok. Tapi keluarnya nanti bentuk air apa wedan? Nah, ini Quran.
jadilah masjid di sana. Pada zaman itu tidak ada masjid, yang ada Haikal Sulaiman namanya, karena sholat belum ada. Apa mungkin di Tulusayu nggak ada orang Islam terus mendirikan masjid? Kan masjid orangnya Islam dulu, baru didirikan masjid. Tapi kenapa Quran bilang enggak? Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ada semua masjidnya. Nah, kemudian yang kedua, Quran kalau itu bukti bukan bikinan manusia. Orang berperang namanya pasukan gajah. Logikanya, kalau perang pakai gajah, perjalanan 600 km di Mekah, gajah makan apa? Perjalanan di padang pasir, gajah akan tersiksa. Kalaupun itu tentaranya naik, gajah mudah sekali untuk ditombak dan dipanah. Al-Quran bukan ciptaan manusia. Bisa kita argumentasi. Yang dimaksud di dalam Al-Quran itu bukan pasukannya naik gajah, pasukannya namanya pasukan gajah, tetap naik kuda. Saya punya teman di Surabaya namanya marinir pasukan kata. Kalau perang ya naik tank, orang naik kata. Ya kan? Jadi pola pikir itu harus kita rubah. Quran itu argumen. Jadi kita bedah terus. Kalau memang ada yang nggak cocok kan berarti otaknya Mahfud ya nggak benar. Atau keilmuan saya nggak jangkau. Kenapa? Karena di situ setiap kalimat itu butuh, kalau bahasa Inggrisnya grammar, ada kosakata. Kosakata tidak bisa diterjemahkan lewat Quran terjemah depak, nggak bisa.